Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Mengingat panasnya ciumannya. Ngapain kamu di sini? Sebuah suara mengunci tawa mereka seketika. Suara berat khas membuat Rere menoleh sambil nyengir. Bos, panggilnya pelan. Devon langsung meraih tangan Rere dan menariknya pergi. Cio terkesiap sedikit berlari mengejar Rere yang sudah lebih dulu lari tergopoh mengimbangi langkah Devon yang tegap. Nama gue Rere, teriak Rere kencang. Nama lu bagus, semoga kita bisa ketemu lagi ya, Cio balas teriak. Devon terus menarik tangan Rere membawanya kembali ke villa. Seneng ya, baru ngeluyur sebentar udah kenalan aja sama pria lain, Devon berucap dengan sinis. Mata cekungnya mengedung tajam, wajahnya kaku sedikit menekuk, radang ngerisi. Masa iya suruh jadi obat nyamuk si bos yang lagi melepas rindu sama Kiyu Loleng, apalagi ngedengerin serapah hinaan dari mulut pedasnya. Aduh, mending cuci mata deh, dapet yang bening kan, balas Rere santai. Dia tak sadar jika tatapan Devon berubah serius dan sedikit lebih tajam. Devon mengeratkan giginya, geram. Rere cuek aja sambil berjalan mendahului Devon kembali ke villa. Siapin makan, aku lapar, perintah Devon. Lapar, tumben bukannya tadi abis makan salad ya, biasanya paling jago jaga makan. Nggak usah banyak omong, cepet buatin. Orang abis kangen-kangenan lapar ya. Bisa diam nggak? Lakuin aja apa yang saya suruh. Yah, begitulah Devon, dingin, galak, kaku sama Rere. Padahal aslinya lihat Rere deket dengan cowok lain sebentar aja dia udah jeles. Tapi ya balik lagi, Devon adalah bos super jutek, alhasil cemburunya berubah sewot dan makin galak. Kita pulang kapan sih bos? Tanya Rere sambil mengunyah kacang rebus di mulutnya. Doi lagi duduk nyender santai di sofa sebelah Devon, sedang Devon tengah sibuk menatap layar laptopnya. Kenapa, kamu nggak betah di sini? Tanya balik Devon tanpa menoleh ke arah Rere. Gak kerja-kerja dong aku kalau di sini terus. Siapa bilang gak kerja? Devon menatap Rere penuh arti, membuat Rere mengerutkan jidat bingung. Tugasmu banyak, mengurusku, melayani semua kebutuhanku, termasuk. Devon menghentikan ucapannya, menatap Rere makin tajam. Pelan Devon mendekatkan tubuhnya tepat di atas Rere yang tengah asyik bersender di sofa. Tubuh kekar Devon mengungkung mengunci Rere, membuat Rere bergidik, sedikit panik. Itu sudah jadi tugasmu juga bukan, kau istriku sah, bisik Devon dengan seringai yang mengerikan, seolah dia mau melahap Rere. Nggak bisa gitu dong, di perjanjian kan nggak ada hal itu. Rere memberontak mencoba keluar dari kungkungan Devon, namun cengkalan Devon makin kuat dan menghimpitnya. Kata siapa tak ada di peraturan, kamu lupa jika kamu berbuat salah maka akan dihukum 3x lipat.
Tapi aku salah apa, bos? Bertemu dan kenalan dengan laki-laki di belakangku. Ya itu nggak sengaja. Bos juga kan Elgi ketemuan sama Ki Loleng. Kamu memujinya di depanku. Jadi jangan salahkan aku jika aku menghukummu dengan ini. Ampun bos, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Please jangan lakuin itu ya. Ya, Rere memasang muka melas. Tapi Devon sengaja ingin mengerjainya. Devon semakin menghimpit tubuh Rere, hingga balutan tubuh Rere terasa hangat. Apalagi gundukan kenyal yang terasa begitu bersensasi saat mengenai dada Devon, membuat Devon menikmatinya. Rere meronta sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari Devon. Napasnya terasa begitu berat, tubuh kekar Devon menindihnya. Namun rontaan Rere justru membuat tubuh mereka makin menyatu, membuat sensasi pada Devon semakin memuncak. Hasrat itu benar-benar ingin diluapkan. Devon hampir tak bisa mengontrol diri. Diamlah, bentak Devon di tengah gejolak yang semakin memburunya. Rontaanmu itu justru membuat aku semakin bisa merasakan seluruh tubuhmu. Kamu mau aku hilang kontrol. Makanya bos lepasin aku. Rere makin memelas, hampir mau meraung menangis. Aku nggak suka kamu memuji pria lain selain aku. Aku juga tak suka jika kamu pergi saat aku bersama Kiyu, ucap Devon dalam. Iya aja, janji bos. Napas Rere hampir habis, menahan berat badan Devon. Devon menyambar bibir Rere sebentar. Mungkin itu sebagai pelampiasan terakhir atas hasrat yang begitu membuncah bergejolak di jiwa lelakinya. Rere pasrah, diam tak berkutik. Mungkin ini juga ciuman entah keberapa kalinya yang Devon lakukan tanpa permisi dulu, atau minimal izin gitu. Tapi untuk kali ini Rere sedikit menikmatinya. Bibir Devon terasa hangat meskipun hanya sebentar. Entah kenapa Rere merasa ada sesuatu yang berdesir hebat di ujung pangkal perutnya, membuatnya merasa aneh. Sana tidur, Devon menyuruh Rere pergi dari hadapannya, memblokir gejolak itu. Rere ngacir lari cepat menyelamatkan diri, takut Devon berubah pikiran dan benar-benar akan meminta itu darinya. Devon menghela nafas panjang, hampir saja dia hilang kontrol. Tidak bisa dipungkiri, Rere mempunyai daya tarik tersendiri bagi Devon, tingkah konyolnya, polosnya, Devon menyukainya. Apa Devon benar-benar telah jatuh cinta pada Rere? Rere, panggil Cio sedikit memastikan. Doi menatap jeli ke arah cewek manis dengan rambut dikuncir samping satu di hadapannya. Jaket kedodorannya menambah kesan imut buat tubuh mungilnya. Cio yak, Rere ikut menyapa, senyum khasnya langsung mengambang dengan ramah. Lagi ngapain? Tanya Cio setelah yakin jika cewek itu benar namanya. Ini lagi beli kopi, lu sendiri. Biasa nongkrong, ini tempat nongkrong favorit gue selama di Bali. By the way bos galak lu nggak ada di sini kan? Cio kelingukan mencari sosok Devon yang terkesan galak baginya. Seketika Rere ingat pesan Devon, Doi sudah dilarang ketemu cowok tanpa persetujuan Devon.
Ngeri juga inget hukuman yang hampir Devon lakuin ke Rere tempo malam. Aman berarti ya, kita bisa ngobrol tanpa dimarahi bos lu yang galak itu. Tapi, gue buru-buru nih, Rere meringis sambil nyengir. Sebenarnya sayang begitu melewatkan momen ngobrol lebih lama sama cowok sekeren Cio. Tapi Doi juga takut kalau tiba-tiba Devon datang dan melihat mereka. Devon kan kayak jailangkung, tahu-tahu nongol tanpa diundang. Matanya kayak mata elang lagi, tajam dan jeli dalam mengawasi sesuatu. Bentar aja kok, ayo tawar Cio. Gue janji deh, nggak sampai lu dimarahin bos lu. Gimana ya? Rere mikir menimbang-nimbang ajakan Cio. Plesi, anggap aja ini awal pertemanan kita. Kemarin kan nggak jadi tuh, come on Re, pinta Cio. Rere akhirnya luluh, menyetujui ajakan Cio. Mereka ngobrol santai di kafe sambil menikmati kopi panas. Jadi lu karyawan bagian kepala tim di lapangan, boleh juga tuh pasti pinter ngomong, ujar Cio menanggapi obrolan mereka yang cukup bersahabat. Gitu deh, gue itu jago loh dalam hal masarin produk, customer pada seneng kalau gue datengin, Rere menyombongkan diri. Kelihatan sih lu orangnya asyik, tapi kok lu betah sih sama bos lu yang jutek galak itu, komen Cio. Yah namanya juga gue kerja nyari duit, segimanapun bentuk bos gue ya gue terimalah, dia tuh aslinya orangnya baik loh. Cuman emang kaku mungkin karena kurang ngopi item hahaha. Hahaha, Cio menimpali tawarannya Rere. Iya lu suka sky nggak? Kagak Cio, gue renang aja cuman bisa gaya batu. Gaya batu, yang kayak mana itu kok gue baru dengar. Loncat dari atas ke air terus diem aja. Hahaha mereka kembali tertawa terbahak-bahak, suasana obrolan yang hidup dan terkesan akrab membuat mereka lupa sudah berapa lama mereka mengobrol. Bahkan kopi pesanan mereka juga sudah habis sedari tadi. Devon yang kesal menunggu Rere tak kunjung pulang, akhirnya memutuskan untuk menyusul istri kecilnya itu ke kafe. Tatapan mata tajam Devon menatap dua bocah yang tengah asyik bercengkrama di dalam kafe. Sungguh pemandangan yang menyebalkan bagi Devon, rasanya marah, kesal, dan jengkel. Devon diam di mobil mengamati mereka dari kejauhan. Pulang sekarang, atau saya patahkan rahang lelakimu itu, pesan masuk dari Devon yang terkesan mengancam. Rere langsung menghentikan tawa lepasnya saat membaca pesan dari Devon. Rasanya hampir jantungnya berhenti berdetak saking paniknya. Rere celingukan, mencari siapa tahu Devon sedang memperhatikannya. "Wai, kenapa panik gitu?" tanya Cio bingung, melihat tingkah Rere yang tiba-tiba berubah. Kayaknya gue harus pulang. Kapan-kapan kita sambung lagi ya." Rere bergegas berdiri pamitan. "Pasti bos lu nyari ya?" "Iya, gue duluan ya, Bie." "Tunggu Re." Cio mencengkal langkah Rere, menarik tangan Rere erat. Sepasang mata menatap dengan marah dari kejauhan.
Rere tergagap, mata mereka beradu. Mata Cio yang indah dengan bola mata bulat teduh, Cio terlihat begitu manis. Rasanya jantung Rere berdegup tak beraturan, nafasnya sedikit berantakan, gugup, terpesona. Ah, Cio begitu damai. Hebat sekali alasan beli kopi, rupanya asyik mesraan di sini. Suara berat yang terdengar begitu khas membuyarkan adegan manis mereka. Seorang laki-laki dewasa dengan setelan jas rapi tengah berdiri menyilang dada dengan tatapan tajam menatap mereka. Tak ada senyum sedikit pun di wajah tampannya, membuat dia terkesan menakutkan. Rere langsung menciut, beringsut pelan melepas jengkalan tangan Cio. Cio pun menyadari dan langsung berdiri tegap menatap Devon santai. Pulang, tunggu, lagi-lagi Cio menghentikan langkah Rere, membuatnya bingung. Rere itu memang karyawanmu, tapi dia juga punya hak untuk hidupnya. Harusnya Anda tidak se-overprotective seperti ini. Rere juga punya hak kebebasan, Cio berujar memprotes Devon. Tatapan Devon semakin terlihat menakutkan, memicing layaknya vampire bertemu musuhnya. Tahu apa kamu soal Rere? Lebih baik diam dan jangan ikut campur, bentak Devon galak. Nyali Cio sedikit turun. Devon langsung beralih menatap Rere dengan tatapan khasnya yang mematikan. Rere menunduk dan mendekat ke arahnya. Dia tahu Devon marah karena Cio berani melawannya. Cio, gue balik dulu ya. Baik, Rere pamit dengan berbisik, lalu ngacir lari duluan menuju mobil Devon. Devon kembali menatap Cio. Setelah memastikan Rere benar-benar lari ke mobilnya, sebenarnya ingin sekali Devon memperingati Cio untuk menjauhi Rere. Namun ia urungkan, dia hanya membuang tatapan ganas dan meninggalkan Cio yang masih menegang. Sit, galak banget bos, Rere macam psikopat aja, gumam Cio sambil bernafas lega. Bos, aku minta maaf, tadi itu kita gak sengaja ketemu, jangan marah ya. Rere memelas wajah manisnya dibikin sok imut, mengedip-ngedipkan matanya layaknya kucing yang minta dimaklumi. Bos, Rere menatap Devon takut-takut. Laki-laki itu diam dengan tatapan lurus, tangannya sibuk mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi. Diam atau aku turunkan kamu di sini, bentak Devon membuat Rere takut, kembali memposisikan duduknya menghadap depan, diam tak bergeming. Bunyi rem mobil yang diinjak tiba-tiba saat kecepatan masih tinggi, Rere hampir terjerembab. Devon langsung menarik tangan Rere, merangkul pundaknya dan mengayunkan sebuah ciuman panas tepat di bibir mungil miliknya. Rere kaget, serangan Devon yang tiba-tiba membuatnya berontak. Namun cengkalan tangan Devon lebih kuat dari tenaganya. Devon terus melumat bibir Rere, menggalinya, menyesap di setiap inci, seakan sedang mengabsen semua sudut bibir kenyalnya, meninggalkan cawan rasa nikmat yang sulit diartikan. Devon seolah tak memberi ampun membiarkan Rere kehabisan nafas karena ulahnya.
Benar-benar gelepar gejolak lelakinya begitu menggebu ditambah kekesalannya saat melihat Rere tengah berpegangan tangan dengan Cio. Oh, suara batuk Rere yang masih tertahan. Rasanya Rere hampir mati kehabisan nafas. Rere berusaha keras mendorong tubuh Devon yang menghimpitnya. Ukuk, ukuk. Rere terbatuk-batuk dengan nafas yang tersengal begitu Devon melepas ciumannya. Rere menghirup nafas panjang, demi mengembalikan nyawanya yang hampir hilang. Hampir mati gue bos, protesnya dengan nada marah. Kenapa sih harus maksa nyium orang kayak gitu? Kamu orang yang sudah berani merampas ciuman pertamaku, umpat Rere menahan air mata. Dulu pertama kali kamu maksa nyium aku saat aku salah masuk kamarmu, kedua saat di kantor, dan sekarang. Aku ini perempuan baik-baik, tolong perlakukan aku selayaknya orang baik, protes Rere kesal. Pasalnya Devon selalu melakukan itu dengan semaunya. Aku suamimu, semua bagian dari tubuhmu adalah hakku, aku bebas meminta dan melakukan apapun kapan saja ku mau, jawab Devon dingin. Harus ya, kita ini nikah karena dipaksa, belum tentu kan gue suka sama lu, protes Rere marah, tak terima dengan ucapan Devon. Kenapa? Karena lelaki itu. Kenapa bawa-bawa Cio sih? Sudah kubilang, aku tidak mengizinkan kamu bertemu dengan laki-laki itu lagi, kenapa masih menemuinya? Jadi jangan salahkan aku jika aku menghukummu dengan cara seperti ini, sesuai di perjanjian kita. Aku udah bilang, nggak sengaja ketemu, lagian dunia ini luas bebas, wajar dong kalau bisa ketemu dengan orang yang sama lagi. Devon mengepal tangannya, cukup geram dengan Rere yang terus membangkang dan menjawab larangannya. Devon memukul setir meluapkan emosinya. Kamu ketemu dengan laki-laki itu, kamu bilang itu hakmu, sedang kamu protes saat aku menciummu padahal itu hakku, apa maksudnya? Kamu mau bermain-main denganku, mencoba melawanku. Bukan gitu bos, tapi... Diam, aku tak suka dibantah. Rere langsung diam, teringat kembali saat dia harus nangis sesenggukan gegara abis dimarahin Devon. Devon kembali mencium bibir Rere kasar. Sekali lagi aku tahu kau bertemu dengannya atau berani melawanku, aku tidak akan segan untuk menciummu sampai kau benar-benar hilang nafas, ancam Devon dengan nada bicara datar. Terserah, nggak sekalian aja dibunuh. Bisa diam nggak, tinggal nurut. Rese deh si bos jutek ini, giliran dia aja ketemuan sama si Kiyu Loleng biasa aja. Gue paling ngobrol ama Cio kena hukuman. Memanfaatkan jabatan ini namanya, jabatan sebagai bos dan sebagai suami, nggak bisa dibiarin, gerutu batin Rere yang tak terima. Sorry, ucap Devon pelan, menyesali perbuatannya. Tolong menurutlah padaku, agar aku tak marah padamu. Emang hobi senewan aja pakai sok nyesel, umpat Rere membatin. Kenapa diam, tidak terima? Katanya tadi suruh diam, sekarang diam salah, bagaimana sih? Rere protes dengan judes.
Kenapa jadi kamu yang sewot, harusnya yang marahkan aku? Perasaan udah marah dari tadi deh, sahut Rere pelan. Ngedumel, bos kamu itu kan muka kebule-bulean tapi kok ceriwis juga ya kalau marah, kayak mamaknya Betty. Betty, who is it? Itu loh YouTuber Medan yang semua peran diperankan satu orang, pasti nggak tahu kan? Kebanyakan tegang sama bisnis sih, jadi gak bisa humoris. Beda sama Cio, meskipun muka bule tapi humoris, cibir Rere. Devon mengeratkan rahangnya marah, mendengar Rere kembali menyebut nama Cio. Apa hebatnya laki-laki itu sampai kamu terus menyebut dan membandingkan denganku? Duh, keceplosan, gara-gara Cio nih jadi kena sembur terus gue. Rere merutuki dirinya sendiri, sambil cengar-cengir tak jelas. Apa model lelaki seperti itu yang kamu suka? Bos, ini kayak cewek lagi PMS deh, sensi terus. Aku bercanda bos, jangan tegang-tegang napa, cepet darah tinggi stroke loh. Nggak lucu, Devon kembali mengemudikan mobilnya. Rere senyum-senyum sesekali mencuri lirik ke arah Devon. Aslinya Rere GR saat Devon begitu marah melihat Rere dengan Cio. Pengen banget lompat-lompat goyang mama muda saking senengnya. Devon sendiri diam-diam tersenyum mengingat panasnya ciumannya tadi. Saat bibir hangat Rere menyatu di bibirnya, bibir mungil yang menggemaskan, Devon sepertinya menikmati saat kekonyolan bersama Rere. Begitu sampai di rumah, Rere langsung meminta izin untuk bertemu sahabatnya Candi. Awalnya Devon ingin melarangnya, namun Rere terus memohon. Dia janji hanya sebatas melepas rindu karena sudah sepekan tak bertemu Candi. Devon mengizinkan dengan catatan tidak pulang sampai larut malam atau akan mendapat hukuman kembali. Dengan girang Rere bergegas ke rumah Candi sambil membawa beberapa oleh-oleh yang khusus dibelinya selama liburan. Candi berhamburan memeluk Rere, melepas rindu yang begitu menyiksa. Masuk, Re. Mama lu kemana Ken? Kok sepi? Rere celingukan. Mama lagi arisan di rumah Bu RT. Ken, gue kangen banget sama lu. Rere kembali melepas rindu, memeluk Candi erat. Candi pun membalas pelukan Rere. Mereka saling melepas kangen. Lu keasyikan honeymoon aja sih, sampai gue dicuekin, ngehubungi gue aja nggak lu, tega ya. Candi mengomel meluapkan unek-unek yang selama ini dipendamnya. Bersambung.